Ini yang menjadi keyakinan kami sore hari ini. Bumi penuh kemuliaan Tuhan. Negara Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, kota Rembang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, gereja kami dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, dan tiap-tiap keluarga dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kami percaya ketika kemuliaan Tuhan memenuhi kami, ada perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, izinkan sore hari ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga ketika kami datang dengan kelemahan, kami pulang membawa kekuatan dari Tuhan. Ketika kami datang dengan kesusahan, penghiburan dari Tuhan, Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami datang dengan sakit penyakit, pulang disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan serangkaian acara dari awal ibadah ini sampai akhirnya. Hamba-hambamu yang bertugas, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, penyambut tamu, petugas proyektor LCD, semua yang terlibat di dalam pelayanan diurapi oleh Tuhan. Kami yang hadir juga boleh merasakan Tuhan bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bersama kalau kita boleh kembali bersyukur, kalau kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk boleh merasakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang selalu Dia kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya ada kuasa Roh Kudus yang dicurahkan di tempat ini mempersatukan dan membangkitkan setiap hati dan kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat sebuah pujian. Bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa
ada di tempat ini adalah umat-umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan kita semua dipilih untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah dan pujian kami. Amin. Haleluya Yesus. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan, amin, dan hormat kami. Terima sembah kami, pujian kami. Oh, haleluya Yesus. Terima sembah dan pujian kami. Kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan, haleluya Yesus, dan hormat kami. Terima sembah dan pujian kami. Sekali lagi nyatakan terima kemuliaan dan hormat kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah dan pujian kami. Terima sembah dan pujian kami. Terima sembah dan pujian kami. Amin. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita tetap tinggal bangkit berdiri karena kita masih rindu untuk selalu memuji Tuhan. Hatiku rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Yesus. Amin. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak hadapan-Mu. Ku pujilah nama
ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan, bunyikan, bunyikanlah gambusmu. Oh, menari, menari, menari dan menarilah. Terimalah jadikanlah kami ku pujikan, ku puji, ku puji, ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku muliakan. Amin. Bunyikan, bunyikan, bunyikanlah gambusmu. Oh, menari, menari, menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami ku puji, ku pujikan, ku puji, ku puji, ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku muliakan. Amin. Bunyikan, bunyikan, bunyikan gambusmu. Menari, menari, menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami terimalah pujianku, jadikanlah kami terimalah pujianku, jadikanlah kami puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Biarlah setiap pujian penyembahan kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan kata-kata pembangunan dari Ibu Pendeta Timotius dan akan dilanjutkan dengan pujian dari rombongan. Puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita berbagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami sekeluarga ya bisa ibadah di tempat ini. Karena sudah lama banget kami tidak beribadah. Juga halangan pandemi, kami juga rindu dengan Ibu Gembala, dengan keluarga. Karena pandemi kami belum bisa datang pulang kampung ya saudara. Tapi kerinduan kami tidak bisa ditahankan. Kami bersepakat setelah arus balik kita pulang agak sepi kan gitu. Saudara. Saya pilih yang sepi. Puji Tuhan. Kami dari Blitar sekeluarga berjalan dengan aman, lancar, dilindungi Tuhan sampai di Rembang dengan selamat. Ketemu sama Ibu Gembala dengan keadaan yang sehat, keluarga adalah semua pertolongan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Kami sangat bersyukur. Puji Tuhan, sangat bersyukur kami bisa pulang kampung ya. Saya kangen banget waktu di grup sama teman-teman, saya kangen banget pulang ke Rembang. Ini kesempatan yang sangat indah. Dan kami saksikan betapa Tuhan itu sangat-sangat baik dalam kami sekeluarga dan pelayan di Blitar, saudara. Kalau di desa kami di kecamatan Pangungrejo namanya ya, Blitar Selatan. Mungkin saudaraku sudah mendengar Blitar Selatan itu kayak apa ya saudara.
Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, memang kalau di kecamatan sudah sekolah sampai SMA keluar ya, kuliah kerja keluar, pasti kurang ya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, ada pendatang, ada yang kerja di Pangrujo, jadi berkurang tambah. Oleh kemurahan Tuhan sampai hari ini jemaat yang kami layani bertambah-tambah, baik itu jiwa baru, semua oleh karena saya percaya doa dari Ibu Gembala, sekeluarga, saudara kami, kakak kami yang di Rembang ya. Tuhan begitu baik memelihara kami selama pandemi ini pun kami tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan cukupi. Waktu mantu anak kami yang kedua ini pas rame-ramenya saya itu sudah sepakat ini kita akan memanggil Tante Ngesti untuk diberkati, anak kami minta diberkati Tante Ngesti. Sudah ngebel bolak-balik, sudah waktunya, tapi sangat ramai COVID waktu itu ya. Jadi kami hanya tetap dinikahkan pada bulan waktu Maret itu, enggak ada keluarga yang datang saudara. Tetap berjalan, walaupun demikian saya bersyukur keluarga yang dari Surabaya, dari kami sekeluarga semua aman ya, tidak ada halangan suatu apapun, semua adalah perlindungan Tuhan. Tuhan itu sangat baik, sangat-sangat baik. Sebab itu mari dalam kita mengiring Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, apalagi hari-hari ini saudaraku kita dekat kepada Tuhan, melayani Tuhan, apapun yang kita berbuatlah dengan hati yang sukacita, pasti Tuhan balas berkat kita ya. Terima kasih Ibu Gembala dan Bapak Samun sekeluarga, Tuhan berkati. Anak-anak akan naikkan pujian bagi Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik,
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama diberkati dengan kesaksian dan pujian yang ada, bahwa kita yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan baik buat setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan setiap hati dan kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan-Mu, untuk kami boleh mengenal-Mu lebih dalam lagi Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapakku rindu
kasih Kristus, Bapak Heri Fernando masuk dalam doa firman Tuhan. Kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang sudah memberkati kami, Bapak yang sudah menyertai kami sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Ya Tuhan, kami bisa tadi sudah menyampaikan puji-pujian supaya semua itu bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, urapi mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya yang firman Kau tabur itu bisa tumbuh dan berbuah pada diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang menyampaikan kebenaran firman. Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita baca. Yohanes pasalnya yang ke-20, kita baca ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Mengatakan demikian. Kita berdiri, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menyucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menyucukkannya tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Perhatikan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Silakan duduk. Wah, luar biasa. Siapa Thomas? Sama dengan yang lainnya. Waktu sebelum Yesus bangkit dari antara mati, semangatnya luar biasa, termasuk Petrus. Tuhan, sekalipun aku harus mati bersama Engkau, aku berani. Wah, perkataannya luar biasa. Ya, Yesus katakan, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Nah sekarang Thomas, ayo kita baca dulu ya. Siapa Thomas ini? Sama perkataannya dengan Petrus. Ayo kita baca dulu. Pasal 11 Injil Yohanes. Pasal 11 Injil Yohanes ayat 16. Ini luar biasa, hebat-hebat semua para murid Tuhan ini ya. Perkataannya luar biasa, tapi kenyataannya wah, nggak ada, nol. Ayo kita baca dulu. Pasal yang ke-11 Injil Yohanes ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus tadi, Thomas yang tadi, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Wah, hebat, luar biasa. Semangatnya itu, wah, nggak bisa dibendung. Tapi di saat peristiwa itu terjadi, hampir semua murid takut semua. Nggak ada yang tidak takut. Semua menjadi kecil hati. Tentu ada banyak faktor ketakutan yang dialami oleh para murid. Pertama-tama menghadapi imam-imam besar, orang-orang Yahudi yang benci Yesus ini diancam, siapapun orangnya yang berani memberitakan tentang kebangkitan Yesus, wah, harus dibunuh. Karena beritanya simpang siur. Berita dari pihak
murid, Yesus bangkit. Dari pihak orang Yahudi plus para imam-imam dicuri oleh para muridnya. Lah siapa yang nggak takut kalau diancam? Siapapun orangnya yang berani memberitakan tentang kebangkitan Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang sedemikian bencinya terhadap Yesus. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam ayat ini dikatakan ayat yang terakhir tadi, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kehilangan semangat. Awalnya semangatnya luar biasa. Mati hidup bersama dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Dihadapkan dengan peristiwa langsung down semua. Ini artinya enggak cocok dengan perkataannya. Kalau Tuhan memanggil saya, memanggil saudara untuk menjadi warga kerajaannya, seharusnya kita berani apa yang kita katakan, buktikan perkataannya itu harus dibuktikan. Satu hal yang saya ingat tahun 87, teman saya seangkatan datang ke tempat pelayanan saya. Dikatakan demikian, Timotius, pakai bahasa Jawa, kalau saya ditempatkan di tempat seperti ini, nggak mau saya. Kenapa? Ya, di desa saya desa yang kecil begini, lantas masa depannya bagaimana? Gitu ya. Kondisi ekonominya nanti bagaimana? Anak-anak sekolah bagaimana? Wah, kami ini nggak punya iman. Saya langsung nyaut begitu. Iman ya iman, tapi kita harus katanya punya cita-cita jemaat besar, gereja besar. Iya, semua punya cita-cita. Saya pun demikian. Tapi kan nggak langsung spontanitas punya gereja besar, nggak instan. Kita harus mempercayai bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Nah, saya ajak ke salah satu desa yang di cabangnya itu jalan kaki. Aduh, Timotius bikin aku mau mati. Jalan kaki 7 km dari tempat saya, naik gunung itu. Kamu kok mau? Mau cari tempat yang enak kok seperti ini dan lain-lain pokoknya. Ngomel gitu ya. Kalau saya terus-terusan begini, waduh, orangnya sudah gendut. Ya, saya ajak jalan kaki, keringetnya, wah, keluar semua, banyak keluhan. Loh, kalau kamu melayani Tuhan banyak mengeluh seperti itu, kapan mau maju? Saya katakan ya. Nah, cerita singkatnya, beberapa tahun kemudian datang ke tempat saya yang saya bangun itu. Aduh, Timotius, kok beda ya? Dulu gerejanya gedek, pastorinya pakai gedek. Sekarang kok begini ya? Ya itu namanya proses. Tidak selamanya kita dalam penderitaan, enggak selamanya kita harus menerima hal-hal yang seperti itu. Proses. Saya enggak punya pelayanan, mau carikan aku pelayanan. Dan sampai hari ini enggak pernah melayani Tuhan, dia kerja buat dunia lagi. Cari uang, enggak kerja buat Tuhan. Kenapa? Enggak percaya dengan janji-janji Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, bapak-bapak ibu melayani Tuhan, yakinlah bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti. Nah sekarang Thomas ini berani mengatakan bahwa ayo sekarang kita bersama-sama mati dengan dia. Hebat ini. Tapi setelah menghadapi persoalan, iyalah nul pudul. Aku enggak mau percaya. Enggak mau percaya yang mana? Enggak mau percaya tentang mujizat kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini.
Apakah Tuhan marah dengan Thomas? Tidak. Dia ingin membuktikan bahwa betul-betul Yesus itu hidup. Ayat 27. Kita baca bersama-sama. Kemudian ia berkata kepada Thomas, yaitu Tuhan Yesus mengatakan demikian, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, iya Tuhanku dan Allahku. Nah, Bapak-bapak Ibu, di saat Tuhan ingin membuktikan, ini loh Thomas, aku bangkit betul. Jangan mengira apa yang saya katakan enggak terjadi, semua terjadi. Ayo, maju Thomas. Wah, tentu kelincutan Thomas. Dilihat teman-temannya, kapokmu kapan kamu sekarang? Kamu enggak percaya, sekarang berhadapan dengan yang maha kuasa. Ayo Thomas, maju. Taruhlah jarimu. Ini loh tanganku yang berlubang untuk kamu. Ini loh lambungku yang berlubang untuk kamu. Kok kamu enggak percaya? Terus pesannya dikatakan, ayat ini dikatakan melainkan percaya, dan diawali dalam ayat ini, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Harus percaya. Lantas Bapak-bapak Ibu-ibu, ayat berikutnya dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Diakhiri dengan kata-kata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wah, luar biasa. Yang tidak pernah melihat tapi percaya, itu yang lebih berbahagia. Nah, kita akan melihat berkat-berkat orang-orang yang percaya, yang akan diterimakan oleh Tuhan. Yang percaya, ya, yang percaya itu akan memperoleh bagian-bagian yang terpenting dalam hidup ini di akhir zaman ini. Ayo kita baca ayatnya yang ke-20, mengatakan demikian. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, yang percaya dengan kematian dan kebangkitan Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu, bagi saya, bagi saudara yang sekalipun tidak pernah melihat kenyataan figur Yesus bagaimana, oknumnya bagaimana, wajahnya bagaimana, tapi kita percaya Yesus ada, yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Itu sangat berbahagia, dan berkatnya adalah kita memperoleh damai sejahtera. Kalau kita menyanyikan lagu lama, dulu saya jauh dari jalan surga,
Orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Berbahagia saya dan saudara mempunyai penolong. Siapa penolong? Ayatnya yang ke-22, dan sudah ia berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dengan adanya oknum Roh Kudus yang kita terima dalam hidup ini, maka hidup ini akan memiliki damai, memiliki sukacita, memiliki kekuatan. Aduh, situasi dunia tak menentu sekarang ini. Kecenderungan manusia berbuat jahat, berbuat dosa. Wabah penyakit menimpa muka bumi ini membuat kekacauan luar biasa. Acara-acara gereja bisa diubah-ubah karena takut juga. Tapi coba kalau kita perhatikan janji Allah, apapun peristiwa yang terjadi, janji Allah itu terus berlaku untuk saya, untuk saudara. Dan Tuhan menolong itu enggak tanggung-tanggung, pasti menolong dengan sangat sempurna. Nah, dari ayat-ayat ini, kekuatan yang Allah berikan melalui Roh Kudus ini, mari kita akan gabung dengan perkataan Rasul Paulus. Roma 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Roma pasal 1. Ini Paulus mengatakan demikian, ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh percaya. Kalau kita nyanyikan pujian, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Nyanyi gampang banget ya. Tapi kalau diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan itu, kadang-kadang kita seperti Thomas juga. Ya. Suaranya, wah, mati hidup buat Tuhan. Tapi kenyataannya setelah diberhadapkan dengan masalah, dan luntur cintanya sama Tuhan. Nyanyi sih gampang, ku mau cinta Yesus selamanya, kan enaknya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku mau tetap cinta Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Nyanyinya gampang, Bapak. Tapi coba diperhatikan dengan masalah. Adakah kita tetap percaya, kita tetap yakin bahwa di dalam Injil itu ada kekuatan Allah.
Karena ada kenyataan Yesus sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, memulihkan saya, memulihkan saudara. Oleh karena tadi pimpinan pujian mengajak nyanyian Yesus, kemuliaanmu. Apa yang disuruh dipulihkan? Hati dipulihkan. Supaya kita enggak terguncangkan oleh situasi, tapi kita harus tetap berdiri teguh. Dengan berdiri teguh itulah saya dan saudara akan melihat kesempurnaan ilahi itu nyata. Itu pasti. Jadi enggak ada kata mudah-mudahan. Ya. Awal pandemi. Enggak ada ibadah. Semua enggak ada yang ibadah. Wah. Ibadah pakai secara online kan di desa. Mana bisa alat-alatnya enggak ada. Direkam di HP, ditransfer ke jauh-jauh yang punya HP, HP-nya HP jadul. Ya. Enggak bisa mendengar khotbah para pendeta yang di dalam. Semua, gimana ini, wah. Saya langsung pergi ke kantor polisi, menemui Pak Endan. Pak Endan mohon izin. Kami ini pendeta harus membimbing jemaat. Situasi seperti ini, saya takut kalau jemaat nanti imannya goyah, kalau enggak ibadah karena dilarang kumpul orang banyak, gimana nih Pak Andan? Boleh enggak Pak Andan? Saya hari Minggu adakan ibadah. Ya. Alah Pak Timotius, ibadah. Wong arep mlebu swarga kok angel ngiram. Kok manut karo wong. Wah. Pak Andan malah memberikan semangat. Udah biarin aturan ya aturan, tapi ibadah jangan ditinggalkan. Puji Tuhan. Pak Andan saya rangkul, Pak Andan makasih Pak Andan ya siap dah. Kalau enggak apa-apa nanti ngomong sama saya Pak Timotius. Saya ibadah, saya ngomong sama lingkungan, saya ngomong Pak desa. Jadi saya ibadah sendirilah. Teman-teman saya enggak berani ibadah nanti kalau ada apa-apa nanti disalahkan. Enggak ada apa-apa. Jalan terus ibadah. Jadi teman-teman ada yang takut ibadah, saya terus berjalan. Kok berani ya? Berani. Karena ada Yesus. Apakah jemaat terus sakit waktu ibadah? Enggak. Sehat semua. Enggak ada apa-apa. Ya. Tuhan menolong semua jemaat. Kami sekeluarga ditolong oleh Tuhan. Terus berjalan. Wah ada yang ngomong, wah terlalu berani sama kalau ada apa-apa nanti kamu disalahkan loh, lingkungan disalahkan, desa disalahkan. Enggak ada apa-apa. Saya percaya Yesus lebih berkuasa daripada manusia. Untung kalau punya percaya besar, apapun yang terjadi Tuhan melingkupi. Lantas bagaimana kalau kita menyanyikan lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kenapa kita harus takut? Ya. Enggak. Ya. Dia yang berjanji setia dengan janjinya. Apapun yang menimpa muka bumi ini, janji Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kuncinya adalah punya keyakinan yang kokoh, punya iman yang kuat. Maka
kita akan disempurnakan dalam setiap kondisi dan situasi. Tuhan menguji kita semua, menguji para hamba-hambanya, menguji para umatnya. Lantas kalau kita nggak percaya lagi, lantas bagaimana kita mau melihat mujizat Tuhan? Mujizat Tuhan itu harus dibayar harganya dengan kita tetap percaya. Filipi 1 ayat 25. Kita baca ya. Filipi pasal 1. Di sana dikatakan demikian oleh Rasul Paulus. Filipi 1 ayatnya yang ke-25. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam apa? Dalam iman. Wah, luar biasa. Jadi kalau hamba Tuhan, jemaat Tuhan, majelis gereja, guru-guru sekolah minggu, pemuda remaja menyatu di dalam iman, dalam percaya, maka ada mujizat yang akan Allah lakukan di dalam hidup ini. Ya, untung punya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit dari antara mati, karena kita ini terlindungi, dijaga, dan kuasa mujizatnya pasti nyata. Kolose 2, ayo kita baca ayat 2. Kolose pasal 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu, dikatakan dalam ayat ini, bersatu dalam hal apa? Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Punya keyakinan. Jangan tidak percaya lagi, tetap percaya bahwa dengan menaruh harapannya kepada Allah yang maha besar Khamis itu, kita akan mengenal rahasia firman-Nya itu sangat luar biasa. Wah, luar biasa, janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, ayo kita panggil Yesus, berharap sepenuhnya kepada Yesus. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tidak mudah terombang-ambing oleh situasi. Ya. Nah, coba kalau kita nggak punya iman yang kuat seperti Thomas ini, ditegur sama Tuhan malahan ya. Jangan lagi nggak percaya nak, bahasanya orang Jawa kan nak ya, percaya ya. Wah, luar biasa. Tuhan itu penuh kasih. Apapun yang pernah kita lakukan, kesalahan kita, ya, ketidakpercayaan kita, ketidakmampuan kita, Tuhan mau agar saya, saudara dipulihkan kembali. Dan jangan sampai kita hanyut oleh situasi, tapi tetap percaya. Sekali lagi, tetap percaya. Kekuatan di dalam hidupku itu ada di dalam Yesus. Ayo musik maju ke depan ya. Kita akan nyanyi bersama-sama. Kekuatan di dalam hidupku itu ada di dalam Yesus. Namun kami yakin Tuhan, kalau kami tetap mempercayai janji-janji-Mu, kami akan dipulihkan kembali. Ampuni kami Tuhan apabila kami melakukan kesalahan dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami melakukan pelanggaran dalam hidup ini Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan, tetap mempercayai apa yang Tuhan katakan itu benar. Engkau telah mati dan bangkit dari antara orang mati untuk ya Tuhan menyelamatkan jiwa kami. Dan ini yang kami percayai, kami semua menjadi warga kerajaan-Mu. Jemaat yang Tuhan percayakan ya Tuhan oleh ya Tuhan hamba-Mu
Dan kami umat-Mu bersama-sama menyatu, tetap ya Tuhan tinggal di dalam kasih-Mu yang besar. Dengan demikian kami melihat kekuatan baru, menjadi bahagian dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, agar kami menjadi umat Tuhan yang tetap setia, tetap sungguh-sungguh, tetap percaya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua yakin bahwa Allah telah menjamah kami, memberkati kami, dan memulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berdoa, haleluya, haleluya. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah. Urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami, di mana kami ada Tuhan ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.